Jumpa lagi saudara-saudara di channel ini. Semoga kita semuanya sehat selalu ya teman-teman. Amin. Dan salam otomotif. Oke, ini ada mobil Isuzu Elf ya. Jadi saya akan bahas seputar permasalahan pada dinamo starter, yang mana mobil ini tuh kalau di starter berat. Jadi konteksnya ini bukan cetak-cetek tapi berat. Di starternya cengek, ngek, ngek, ngek. Sampai akinya sudah diganti, bahkan di jumper, kabel-kabel aki semua sudah dicek normal, nggak ada masalah. Dan dugaannya, curigaannya mengarah ke sini ya, ke permasalahan pada dinamo starter. Jadi untuk teman-teman yang lagi ngalamin masalah dinamo starternya itu berat, mobilnya mungkin sama Elf atau jenis lain ya, diesel atau bensin, ikuti video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi bisa ketemu permasalahannya. Hanya memang ada beberapa bagian yang perbedaannya dengan mobil bensin. Nah, di sini kan mobilnya Elf ya. Jadi teman-teman kalau punya mobil yang sama atau L300 atau yang lain diesel tuh sama aja. Jadi mudah-mudahan videonya bisa membantu teman-teman. Oke, kita mulai saja. Saya menjelaskan kepada teman-teman, disimak aja teman-teman ya, jangan di-skip supaya dapat ilmunya, dapat manfaatnya. Oke, dinamo starternya kita buka ya teman-teman. Di sini kita gunakan kunci 13. Kita lepas dulu satu kabel besar ini ya, yang menuju ke bantalan atau yoke ya, atau gulungan yang ada di dalam motor starter ini. Kemudian teman-teman kita boleh buka di bagian belakangnya ya. Kita buka di sini di bagian karbon brusnya, dan tutup yang atas kita coba lepas. Kita buka dulu ya. Ada dua baut kembang dan kunci 10T kita boleh gunakan untuk buka dua baut di samping kiri kanannya. Oke, kita buka ya teman-teman. Kita pakai kunci kita pakai OB kembang. Kita lepas dulu ini dua baut ini yang nahan ke rumahnya karbon brush. Jadi ada tahapannya untuk kita cari tahu di mana penyakitnya, apa yang menyebabkan sampai starter ini jadi berat ya teman-teman. Padahal akinya bagus tapi di starter kok berat. Jadi ada kasus juga yang kalau mesin panas berat kan. Kalau ini enggak, ini dingin pun dia susah. Hidupnya nggak bisa, bahkan kalau mau nyalain kemarin itu mesti didorong-dorong baru bisa hidup. Oke, kita lepas ya. Jadi tahapannya teman-teman, nanti pertama-tama teman-teman buka aja sini, nanti cek bagian karbon brush ya. Nah, ini aja dulu yang paling pertama teman-teman cek. Di sini ada yang rontok nih, apa ini, kayak macam plastiknya ya. Nanti kita akan lihat di mana permasalahannya. Kita akan uji ya, cari tahu satu persatu di mana yang menjadi permasalahan, kenapa sampai ini jadi berat ya. Oke, langkah pertama teman-teman boleh cek kondisi karbon brushnya terlebih dahulu seperti ini ya. Ini sepertinya satu ada yang sudah tipis ya. Kalau teman-teman pas buka lihat karbon brushnya udah tipis ya, udah nempel dekat ke besinya, teman-teman kayak gini ya contohnya, sebaiknya diganti aja ya. Karena ini juga nanti kan saya ganti semua empat-empatnya, dan pastikan karbon brushnya itu tidak macet ya. Oke, nanti kita juga akan mengecek bagian lainnya ya, termasuk bagian tengahnya, angker atau rotor, atau di bagian yoke atau bantalan kita akan cek ya teman-teman. Kita akan gunakan multitester dan juga aki. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ya, begitu lihat karbon brushnya ini udah tipis, teman-teman ganti saja dengan yang baru ya. Kemudian bisa juga karbon brushnya itu masih tebal tetapi dia kendor di bagian soketnya atau solderannya. Mungkin pernah ganti dulu solderannya, dia nggak kenceng, kendor atau lepas kabel. Jadi itu mesti dicek ya. Ini bisa menjadi salah satu penyebabnya kenapa sampai mobil itu di starternya berat, atau memang karbon brushnya sudah habis. Jadi seperti itu tahapannya. Jadi di sini kita ganti baru teman-teman. Nah, kira-kira kalau sudah diganti, kira-kira ya teman-teman seperti ini ya. Kita pastikan di sini tidak boleh macet ya. Nah, ini mesti bergerak karena kan dia ada pegas atau ada per baja ya, untuk menekan ke bagian angkernya. Jadi tidak boleh macet di sini, tidak boleh kendor juga solderannya. Jadi pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik dan benar ya. Ini aja dulu. Nah, berikutnya kita cek bagian lainnya. Oke, kemudian teman-teman juga boleh ngecek di bagian switch ya, selenite switch. Nah, di sini nih buka pakai kunci 8 karena dia bautnya baut 8 ya. Setelah dibuka ya seperti ini modelnya. Lihat di bagian tengahnya ini ada penghubung ya. Satukan dari kabel aki plus langsung ya. Nanti di sini waktu selenite switchnya bekerja, dia kan mesti maju mendorong terus terhubung ya, baru bisa memutar motor starter kan. Nah, dia maju gini nih, cek. Nah, ini teman-teman cek di sini ya.
Di sini tidak boleh kotor atau miring ya. Kalau misalnya di sini kotor miring apalagi dia patah, berarti itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Di sini teman-teman boleh menggunakan amplas atau kikir halus ya. Jadi di sini kita ratakan supaya dia bisa ketemu jadi sini pas. Nah, paham ya teman-teman, waktu dia maju ke sana kan switchnya bekerja, dia mesti nempelkan kedua-duanya. Ini kayak semacam saklar ya. Jadi tek, nah supaya setrum yang tadinya ada dari aki plus dia bisa pindah memutar motor starter. Jadi ini mesti terkoneksi. Jadi ini dicek, tidak boleh patah, miring atau bengkok. Ini ada yang jual, kalau perlu ganti-ganti teman-teman dengan yang baru. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan, saya akan memberikan contoh ya di sini teman-teman. Nah, saya kan sudah lepas satu nih koningannya. Di sini ada plastik karena ini tidak boleh nempel langsung ke min. Bodinya itu kan min aki atau ground, tidak boleh nempel. Jadi harus ada plastiknya ya. Nah, lihat nih, ini mesti begini nih. Nah, waktu dia bergerak maju, dia mesti nempel tap. Nah, gini teman-teman. Jadi tidak boleh miring, bengkok, kotor ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi ini kita atasi. Kalau mau ganti itu bagian kuningan kecil ini ada yang jual. Kalau dia udah tipis ganti saja. Dan mesti sama kiri dan kanan. Kalau teman-teman mau bersihkan, cukup gunakan ampas seperti ini. Kalau dia sudah tipis banget, silahkan diganti dengan yang baru. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya untuk mengecek bagian lainnya. Oh iya, hampir saya lupa ya teman-teman. Ini sekalian coba kita gunakan multitester ya untuk kita lihat apakah dia sudah terkoneksi atau belum. Teman-teman boleh gunakan multitester ya, putar di kali 10 aja nggak apa-apa. Kita kalibrasi dulu, kemudian kita tempelkan ke sini, lalu tengahnya kita dorong pakai tenaga sedikit ya. Lihat jarum testernya mesti bergerak naik. Nah, artinya sudah terhubung. Oke teman-teman, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu teman-teman boleh juga mengecek di bagian angker ya, tengah-tengah ini ya. Bisa menggunakan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan multitester seperti tadi, bisa juga dengan cara seperti ini. Cukup siapkan satu kabel, kita jepit di plus aki seperti ini. Kemudian bodinya kita tempel di negatif aki ya. Pastikan sudah terhubung ya teman-teman. Lalu kita akan adu ke bagian kuningan tengah-tengah sini. Ini tidak boleh ada percikan api sama sekali. Kalau ada berarti ini short dan jangan dipasang lagi dinamo starternya bagian sini, yang mending diganti baru atau diservis ya. Ini kan masih normal ya, tidak ada percikan api. Boleh juga gunakan multitester dengan cara yang sama ya. Teman-teman, ini mesti terhubung semuanya, tapi tidak boleh terhubung ke negatifnya atau ke bodinya. Oke. Oke, yang berikutnya ya teman-teman, kita akan cek bagian yoke atau bantalan atau gulungan tengah-tengah sininya ya. Bisa kita akan gunakan multitester ya. Nanti testernya kita kalibrasi dulu dikali 10 boleh nggak apa-apa. Di sini kan ada dua nih, ada dua plus ya, yang ada bungkusnya itu plus, yang dua lagi tuh negatif nih min kan. Nih, yang dua lagi ada bungkusnya ini plus. Jadi kiri kanan tuh plus. Kita akan gunakan multitester, caranya seperti ini supaya kita tahu apakah yoke atau bantalan ini gulungannya masih bagus apa enggak. Teman-teman kalibrasi dulu ya, putar di kali 10 boleh seperti ini. Ya, nanti kita akan turunkan di kali 1 juga boleh. Kita lihat ya, gunakan caranya seperti ini. Pastikan testernya sudah bekerja dan cari nempel banget di min ya. Jadi negatifnya mesti nempel di bodinya. Lalu kita akan adukan ke arah carbon brush yang plus ya, bukan yang min, yang plus ya. Oke, saya akan memberikan contoh seperti ini. Jadi kabel multitesternya bebas ya, boleh bolak-balik nggak apa-apa. Nah, hubungkan bodinya sama yang ke plusnya. Nah, ini kan terhubungkan, testernya bergerak naik, coba lihat. Nah, artinya ini sudah terjadi short atau sudah ada kerusakan di bagian sini. Ini akan mengakibatkan mobil susah starter atau berat. Kita boleh putar ke sebelahnya lagi. Ingat ya, plusnya ya yang kita hubungkan dengan bodinya ya, negatifnya ya, bukan yang minnya ya, plusnya. Kita coba balik sebelah sini, kita lihat. Coba kita hubungkan satunya lagi ya. Nah, ternyata sama aja teman-teman ya. Memang ini ternyata permasalahannya di sini ya, sudah ketemu ya. Permasalahannya kenapa mobil Isuzu Elf ini starternya, dinamo starternya itu berat, karena ada terjadi short di sini. Nanti biasanya kalau gini tuh waktu starter awal ya, itu nanti akan panas bodinya dinamo starter, terasa panas di bagian belakangnya. Ya, terutama di bagian rotornya terasa panas karena di sini sudah short. Nah, ini tidak boleh nempel ya. Kalau min sama min boleh, tapi kalau plus nggak boleh teman-teman.
Oke teman-teman, sudah saya singkatkan videonya ya. Sekarang kita akan tes dinamo starternya. Jadi kerusakannya sudah ketemu ya. Masalahnya kerusakan pada yok atau bantalan atau gulungan yang error, yang short. Di situ yang jadi permasalahannya. Yang tadinya yang kita cek tadi di awal ya, semuanya sudah normal, nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Video kali ini saya sudah cukupkan sampai sekian ya. Sampai di sini, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif buat kita semuanya dan salam sukses selalu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Thank you teman-teman. Bye.